Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda hari ini? Apakah sehat? Apakah sakit? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Nah, baik. Sebelumnya Bapak minta maaf ya karena ada kelas ganti untuk malam hari ini. Karena tadi siang Bapak ada acara di kantor sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Anda yang sudah hadir dan join Zoom pada malam hari ini. Sebelumnya, Bapak izin mengecek kehadiran Anda sekalian. Apakah ada yang tidak hadir? Mutiara Duana, Pak. Mana tuh? Sukmawati, Pak. Mana tuh? Mutiara sakit, Pak. Oh, sakit. Moga-moga cepat sembuh ya. Terus tadi siapa lagi yang nggak hadir tadi? Sukmawati Putri, Pak. Mana tuh, Diva? Nggak tahu, Pak. Nggak belum join, Pak. Kayaknya ketiduran deh, Pak. Ya, ya, nggak apa-apa. Wajar dan malam. Mungkin besok Bapak tanyakan seperti kelas ya. Baiklah, sebelum memasuki pelajaran pada hari ini, tolong Anda sekalian siapkan buku dan penanya untuk mencatat sekiranya materi-materi yang penting yang Bapak sampaikan. Nah, langsung saja pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah, nah, materi yang kita bahas adalah gelombang bunyi kelas 11 semester 2. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari itu apa itu gelombang dan apa yang menyebabkan suatu gelombang. Nah, sekarang kita masuk pada salah satu contoh gelombang yaitu gelombang bunyi. Yang nantinya setelah gelombang bunyi ini ada gelombang cahaya. Namun pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai gelombang bunyi terlebih dahulu. Baiklah, kepada Diva tolong bacakan tujuan kita pembelajaran hari ini. Anu Diva. Baik, Pak. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan karakteristik gelombang bunyi dengan tepat dan mampu menjelaskan cepat lambat bunyi dengan tepat. Baik, terima kasih Diva. Nah, tujuan akhir dari pencapaian pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama ada menjelaskan karakteristik gelombang bunyi dengan tepat, dan yang kedua yaitu mampu menjelaskan cepat lambat bunyi dengan tepat. Selanjutnya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, coba bayangin nih. Kedengeran nggak suaranya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Baik, tapi gambarnya terlihat, terlihat kan? Terlihat, Pak. Nah, jadi gini, pernah nggak sih merasa bingung atau bertanya-tanya kenapa saat berbicara di alam terbuka kayak gunung, pantai gitu, terdengar sampai jauh. Apalagi kalau kita tuh berada di posisi yang sangat tinggi kayak gunung atau menara gitu. Nah, suara lantang dari kita terdengar sampai jauh. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya karakteristik dari gelombang bunyi. Ada yang tahu nggak karakteristik gelombang bunyi itu apa aja? Eh, Kalau belum tahu, mari kita lanjut terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu bunyi termasuk salah satu dari jenis gelombang yang dapat dirasakan oleh indera pendengar telinga. Dalam pelajaran fisika, pengertian bunyi ialah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan molekul-molekul di udara yang ada di sekitarnya. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari sumber bunyi itu kayak apa? Diva, Indri, Gelombang bunyi itu suara dari mulut, Pak. apa? Terus Ulang, Indri. suara dari
Suara dari? Suara mulut, Pak. Suara mulut. Oh ya, suara mulut saat kita berbicara ya. Selanjutnya, Diva. Contoh sumber bunyi itu saat contohnya pada alat musik yang bisa mengeluarkan suara ketika dipukul, Pak. Alat musik apa tuh yang dipukul? Gitar kah? Iya, drum, Pak. Oh, drum. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu bagaimana sih karakteristik gelombang bunyi tersebut? Ada yang udah tahu nggak karakteristik dari gelombang bunyi itu? Atau belum tahu sama sekali? Apakah ada yang udah tahu? Coba sebutnya kalau ada yang tahu. Pembiasannya, Pak. Hmm, Ada pemantulannya, Pak. ya, 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 ya. Lebih, lebih, lebih. Benar sekali yang dikatakan Lendi dan Diva tadi. Nah, karakteristik gelombang bunyi tersebut sebenarnya poin utamanya itu ada 4 karakteristik gelombang bunyi ya. Yang pertama, gelombang bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Itu maaf Bapak typo, cari. Astaga. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, yang ketiga yaitu cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Nah, untuk poin yang ketiga nih, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatan. Nah, jadi mana yang lebih cepat gelombang bunyi itu merambat pada padat, cair atau gas? Ada yang tahu? Gasnya, Pak. Pada apa? Udara. Gas. Gas udara sama ya. Nah, jadi padat, cair Iya. atau gas? Gas. Oh, baik. Nah, Indri tadi bilang cepat rambat bunyi yang paling cepat itu merambat pada gas atau udara. Nah, kalau Diva ada pendapat yang lain? Sama, Pak. Oh, sama. Baiklah, alhamdulillah kalian masuk pada pembelajaran hari ini karena itu salah satu miskonsepsi ya. Jadi sebenarnya eh, cepat rambat bunyi itu lebih cepat merambat semakin kerapatan medium perambatannya. Seperti karakteristik yang poin ketiga, yaitu cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Jadi mana yang lebih rapat mediumnya padat, cair atau gas? Tentu saja padat. Nah, pada benda yang lebih padat, cepat rambat bunyi itu lebih cepat merambatnya. Salah satu contohnya nih, kayak misalnya rel kereta api. Misalnya kan di depan sekolah kita kan ada rel kereta api itu. Nah, rel kereta api itu kan ada suara klakson yang kencang tuh. Suara klakson itu sebenarnya lebih lambat daripada kalau kita mendengar suara gesekan pada relnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya, di mana semakin rapat medium perambatannya, maka kecepatan cepat rambat bunyi semakin cepat. Selanjutnya, karakteristik gelombang yang keempat adalah bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Nah, ada yang bisa memberikan contoh nggak mengenai karakteristik keempat nih? Cuma, Pak. Cuma. Ya, di mana? Cuma di bukit atau daerah yang tinggi yang jauh, Pak. Ya, ya, ya. Yang lain ada pendapat lain? Terima kasih pada Indri. Dipa, ada pendapat lain, Dipa? Tidak, Pak. Nah, baik. Nah, Bapak berikan contoh yang lebih sederhana ya. Tadi pendapat Indri udah lumayan bagus. Pendapat paling sederhananya sih kayak misalnya kita di mana ya? Di gua atau di dalam rumah aja lah. Kan misalnya di dalam rumah semuanya tertutup tuh, pintu, jendelanya tutup. Kalau kita teriakan pasti suaranya menggema tuh. Kayak misalnya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bunyi itu dapat mantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Itulah alasan kenapa kayak misalnya di studio-studio itu dinding-dindingnya dikasih seperti busa karena agar suaranya tidak memantul kembali
ke mikrofonnya. Next, selanjutnya kita masuk ke level 3, yaitu selanjutnya kita akan masuk pada cepat rambat bunyi nih. Kira-kira faktor yang mempengaruhi serta rumus dari cepat rambat bunyi itu apa? Ada yang udah tahu atau belum tahu? Kalau belum tahu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia faktor cepat rambat bunyi. Ada dua faktor nih yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Habib yang baru masuk, dari mana Habib? Maaf Pak, tadi ke kamar mandi Pak sebentar. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, Habib Ya, Pak. tolong Makasih Pak. bacain faktor cepat rambat bunyi. Yang pertama, Habib. Ada dua faktor yang mempengaruhi cepat lambat bunyi. Yang Nah, pertama itu kerapatan partikel medium yang sudah dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Yang kedua, suhu medium. Semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Dapat. terima kasih, Bib. Nah, oh iya, maaf tadi Bapak terlalu cepat menjelaskan ya yang bagian medium cepat lambat tadi. Nah, ternyata dijelaskan pada bagian ini. Yang pertama yaitu yang sudah dibacakan oleh Habib tadi, Bib. Kerapatan partikel medium dilalui bunyi semakin rapat susunan partikel mediumnya, maka semakin cepat bunyi merambat. Sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. Nah, jangan keliru lagi ya, Nanda, Indri. Nah, selanjutnya ternyata tidak hanya medium perambatannya nih yang ngaruhin cepat rambat bunyi. Ada suhu medium atau suhu media atau suhu tempat gelombang bunyi itu berjalan. Yang mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat rambat bunyinya. Otomatis di suhu dingin atau suhu yang rendah, cepat rambat bunyinya akan semakin melambat. Lanjut, nah ini adalah rumus untuk mengukur cepat rambat bunyi. Silakan mahasiswa, silakan siswa atau Anda mencatat pengertian atau bahkan ada yang udah tahu nih dari ketiga simbol ini pengertiannya masing-masing apa? Ada yang udah tahu? Ada Pak. Ya gimana Indri? Ada Pak. Nah gimana? Ada lambda atau panjang gelombangnya Pak. Nah ya, selanjutnya yang dua lagi. V itu cepat rambatnya Pak. Terus satu lagi. F itu frekuensi. Nah, terima kasih Indri. Terima kasih sudah menyebutkan pengertian dari masing-masing simbol ini. Ya, benar. Yang pertama adalah lambda, yang mana itu adalah panjang gelombang bunyinya. Yang ketiga ada V, yaitu cepat rambat bunyi. Dan yang terakhir ada F, yaitu frekuensi bunyi. Nah, sebenarnya bagaimana sih rumus dari cepat rambat bunyi tersebut? Nah, cepat rambat bunyi tadi kan disimbolkan dengan pi. Jadi, rumus dari cepat rambat bunyi ialah pi sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Bapak menyusun rumusnya seperti ini? Bibip, apakah tahu kenapa Bapak menyusun rumusnya seperti ini? Hmm, mungkin dari rumusnya Pak masih kurang paham Pak. Baik, yang lain Diva? Hmm, kurang paham di Pak. Baik, nah, alasannya Bapak menyusun rumusnya seperti ini ialah disebut biasanya nih segitiga bermudah mengenai rumus ya. Karena, nah ya segitiga. Nah, karena kan untuk mencari misalnya kita mencari pi yaitu sama dengan lambda dikali r. Sedangkan untuk mencari lambda atau panjang gelombang rumusnya adalah v per f atau kecepatan rambat bunyi dibagi dengan frekuensinya. Nah, begitu juga dengan kita mencari F ini kan. Selanjutnya kita akan membahas yang level terakhir nih. Apakah untuk semua medium sama rumusnya? Tentu tidak. Beda medium, beda pula rumusnya.
Nah, kira-kira eh, persamaan dari setiap medium itu apa rumusnya? Ada yang udah tahu nggak? Atau belum tahu? Oke, kalau belum tahu, kita masuk pertama, yaitu cepat lambat bunyi pada medium gas. Tolong Anda sekalian catat rumusnya agar tidak lupa nanti saat mengerjakan soal latihan. Yang mana rumusnya ialah cepat lambat bunyi sendiri akar dari tetapan laut Lase dikali dengan tetapan gas umum dikali dengan suhu mutlaknya dibagi dengan massa molekul relatif. Sudah dicatat. Selanjutnya pada medium cair nih. Dari medium cair bahkan lebih ringkas ya daripada yang medium gas tadi. Karena ya pada medium cair hanya membutuhkan dua bagian. Pertama ada modulus bulk dan yang kedua ada massa jenis zat cair itu sendiri. Yang kedua, yang terakhir yaitu pada cepat lambat bunyi pada medium padat. Sama seperti pada medium cair, hanya ada dua yang dibutuhkan di sini. Maaf, Bapak salah memasukkan pengertian, yang mana eh, itu logonya salah. Yang benar adalah E, yang mana E adalah modulus yang dan Rho massa jenis zat padat. Nah, dari pembelajaran tadi, ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Untuk Diva, tolong bacakan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama adalah bunyi. Bunyi ialah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Yang kedua, gelombang bunyi itu merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Yang ketiga, suhu medium itu bisa mempengaruhi cepat lambat dari bunyi. Baik, terima kasih pada Diva. Bapak ulangi lagi. Ada tiga kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian bunyi sendiri yang di awal tadi, yang mana dihasilkan dari benda yang bergetar. Jadi jika benda tersebut tidak bergetar, maka tidak menghasilkan bunyi. Yang kedua ada merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Nah, tadi yang sudah dijelaskan awal-awal tadi, di mana medium padat lebih cepat merambat bunyi. Karena pada medium padat susunan molekulnya itu sangat rapat, sehingga cepat rambat bunyinya lebih cepat daripada di medium cair dan gas. Yang kesimpulan yang ketiga adalah suhu medium mempengaruhi cepat rambat bunyi, yang mana semakin tinggi atau semakin besar suhu suatu mediumnya, maka cepat rambatnya semakin cepat pula. Begitu juga kebalikannya. Jika suhunya semakin kecil atau semakin dingin, maka cepat rambat bunyinya akan semakin pelan atau semakin lambat. Nah, terima kasih untuk Anda semua yang telah mengikuti pembelajaran dari sampai akhir. Sedikit quotes dari Bapak hari ini. Jangan puas dengan piala ini karena masih banyak pialanya yang harus dimenangkan. Nah, jika ada salah dari kata Bapak-Bapak tadi, Bapak minta maaf. Jika ada kekurangan mohon disampaikan di kelas selanjutnya. Ingat, nanti Bapak akan share tugas pribadinya, tugas individunya di WA Group, tolong kerjain ya, dan dikumpul minggu depan sebelum kita memasuki kelas. Untuk kelas minggu depan kita tetap offline seperti biasanya, di jam biasa, dan mempelajari materi yang baru yaitu gelombang cahaya. Sekian dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, nak tuh. Izin live ya, Pak. Siap. Dadah.